Bagian keduanya, setelah tidur, kembali roh kita naik mi'raj keluar badan. Tapi perlu dipahami, tidak seluruh ruh yang keluar. Ya. Sebagian masih tertinggal, terletak di denyut nadi. Di denyut nadi. Ya. Nah, itu ruh yang tetap. Tidak OTW. Ada ruh yang tidak OTW. Nah, ini ada ya, OTW istilahnya betul. Jadi kalau ditanya tubuh kita ada ruh yang tetap nggak? Ada. Kalau ruh yang tetap itu pergi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang dikontrak itu ruh yang tetap hidupnya sama Allah. Duduk ya. Itu ada kontraknya, hitungan banyakan nafas. Aduh, jangan terusin dulu, nanti dihitung-hitung nafasnya. Nah, maka yang perlu diketahui ada nama ruh yang tetap. Antum tahu nama ruh yang tetap antum masing-masing? Enggak, makanya ngaji. Nanti antum tahu. Kalau orang udah tahu nama ruh antum yang tetap, ya, antum nggak takut mati. Insya Allah. Ya. Nah, jadi ruh itu punya nama. Ya. Yang tinggal di denyut nadi, kalau seluruh keluar itu yang disebut mati beneran atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karenanya yang namanya tidur itu saudara mati. Biasa disebut oleh orang-orang tasawuf makrifat, mati maknawi. Bukan mati hisi. Duduk. Pernah dengar mati maknawi, mati hisi? Pernah dengar ya? Salat merupakan perjalanan ruh yang sangat rahasia. Ya. Satu, perjalanan mi'raj pada tubuh. Kedua, perjalanan mi'raj pada luar tubuh. Ya. Kita tak merasa dan menyadari bahwa ruh yang ada dalam tubuh kita berjalan sesuai dengan ketentuan, waktu, hukum yang sudah ditetapkan Allah. Allah mengasih taunya dengan azan. Setuju nggak tuh? Setuju ya? Jadi agar ruh berjalan naik atau mi'raj menjadi lancar, mengitari, menyinari seluruh tubuh manusia. Ada di Quran surat An-Nur nih. Ya. Menyinari daging, tulang, darah, kulit, rambut, bulu, berkembang akhirnya hidup, berjalan dengan tenang supaya lancar, bahagia ruh tadi. Dan mantap, tentu waktu dan relnya, kendaraannya, buruknya harus pas tepat. Itu yang disebut sholat tepat waktu. Iya kan? Bapak-bapak mau berjalan kereta api aja ada relnya ya. Ada kendaraannya, canggih, harus tepat waktu. Itu sebabnya diperlukan bekal ibadah khusus yang disebut sholat tepat waktu. Ya amalannya sama dengan sholat tapi tepat waktu aja deh, gitu ya. Ya. Karena itu kalau ingin mati kita baik, ya dalam keadaan baik, amalan kita yang terbaik adalah pas azan kita sudah ada di sajadah. Ya, apalagi kalau kita berjamaah, maka mati antum pasti husnul khotimah, bukan suhul ya. Roh itu kan dapat memancarkan sifat akhlak yang baik ke seluruh anggota badan, bermanfaat kepada fisik. Karenanya insya Allah sholat dapat mencegah kita untuk tidak berbuat keji dan munkar. Iya nggak? Tersinari. Kalau kita tidak paham ini udah sholat tetap aja keji munkar kan? Iya kan? Jadi keji munkar itu terkait dengan sholat yang benar, yang sempurna. Sholat khusyuk dapat memberi kesejukan, ketenangan ruh dalam tubuh kita. Kalau kita paham ilmu makrifat sholat.
secara Rasulullah. Sehingga kita dibimbing, dituntun untuk selalu berbuat kebaikan kepada Allah dan juga kepada makhluk ciptaannya. Ya. Karenanya sholat merupakan sarana roh batin kita untuk berjalan naik mi'raj pada batang tubuh. Mi'raj pada batang tubuh. Menghampiri, mendekati Allah, di rumah Allah pada kolbu. Hati kan raya Pak, ya kan? Betul kan? Iktibarnya begitu. Ya. Jadi la ilaha illallah Allah. Allah. Udah paham? Udah paham? Gunanya untuk apa? Salat kita paham. Betul kan? Karena di badan kita ada rumah Allah. Ada Ka'bah ruhani. Ya. Ka'bah makro adalah Bakah. Ka'bah ruhani adalah kolbu. Betul kan? Iya kan? Maka Allah bisa menempati kolbu manusia. Nggak bisa yang lain, hancur. Betul? Betul. Begitu sayangnya sama kita. Dekat Pak. Itu waktunya kalau sholat pada dukuru sujud. Ya. Sehingga kita dibimbing. Ya. Sarana batin ruh kita, mi'raj ke batang tubuh, menghampiri, mendekati Allah, sehingga apa yang disabdakan Nabi itu benar kan? Apa? Isra mi'rajnya kaum muslimin Islam adalah sholat tepat pada waktunya. Itu tambahannya, ya dong. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin adalah tepat waktu. Boleh dong menambahkan begitu kan? Iya kan? Udah ngerti ya? Iya. Ewan andung ya ma'arahimahkumullah. Memang masalah ruh adalah masalah urusan Allah. Betul. Yang serba maha tahu. Kita sebagai manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Di Quran ada. Dan pengetahuan yang sedikit itu, kita diberi kemampuan untuk berpikir. Memahami, memaknainya dalam kehidupan melalui hadis, kalamullah. Karena itu roh kan merupakan satu unsur ilahi. Kutiupkan rohku. Sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahui akan rahasianya. Bukan terdiri dari benda mati atau materi. Atau benda. Unsur inilah yang menyebabkan daging, tulang, darah, kulit, bulu berkembang, tumbuh. Yang menyebabkan tubuh kita hidup. Bergerak, berbenturan, berkembang biak. Karena itu unsur ruh inilah yang menyebabkan kita melihat. Mendengar. Bisa merasa, berpikir. Berkesadaran, berpengertian. Unsur ini pula lah, ruh ini pula lah yang menyebabkan kita mempunyai rasa kasih sayang. Mencintai. Mempunyai rasa benci, marah, anti. Menjadikan kita gembira, senang, bahagia, atau susah dan sengsaranya. Usulnya semua tadi itu ruh. Tanpa ruh kita tidak bisa senang, gembira, tidak. Tidak bisa merasa. Betul? Dudukkan tempatnya ruh itu. Beri haknya. Unsur ruh ini pula yang menjadikan kita manusia menjadi makhluk yang pemalu, bermoral, susila, menjadi makhluk yang tahu malu, amoral, ausila, asosial. Karena fungsinya ruh banyak mempunyai nama. Itu sebabnya secara syariat fungsi ruh banyak mempunyai nama. Ada 3. Anu bahas dulu yang 2. Pertama disebut ruh ragawi. Kedua disebut ruh insani. Ada disebut ruh jasmani. Di antara ruh ragawi, derivasinya terpecah dan jasmani. Biasa disebut sebagai berikut. Dinamakan ruh, jiwa, nyawa. Fungsinya menghidupkan. Kalau menyebut jiwa dan nyawa, fungsinya menghidupkan. Duduk. Itu ruh. Ya. Yang kedua dinamakan akal. Fungsinya memikir, menyelidiki. Observasi. Akal. Ruh juga. Derivasi dari ruh. Ruh ragawi dan ruh jasmani. Bukan ruh insani. Ya.
Dinamai hati, kolbu. Yang dalam fungsinya, ruh hati kolbu itu merasa senang, susah, kasih sayang, cinta, benci, kasihan, malu. Ya. Kita sebagai manusia memiliki ruh yang berbeda dengan binatang dan tumbuhan. Ya, berbeda derajatnya. Kita diberi roh oleh Allah, ditiupkan roh. Yang sadar mengerti, dalam bahasa Latin disebut pada manusia perbedaan dengan binatang anima intellectiva. Anima intellectiva. Ruh hewani yang bisa berpikir. Betul kan? Itu perbedaannya. Ruh inilah yang tetap. Ruh inilah yang menggerakkan nadi. Tidak kemana-mana. Selama masih ada kontrak hidup. Ya. Dalam keadaan tidur pun dia bangun lagi. Ruh tetap itulah yang disebut. Bisa ruh ragawi, bisa ruh jasmani. Dia nggak pergi. Tapi ada yang pergi. Pada waktu tidur. Jadi katanya waktu tidur ruh jasmani pergi nggak? Enggak. Enggak, Pak. Kalau peka digeser, ditempel lagi tidur misalnya, digeser, ditempel. Ada yang bangun, Pak? Ada kan? Tapi kesadaran nol. Kesadaran letaknya bukan di ruh jasmani. Ya. Itu yang digenggam Allah. Ruh insani namanya. Yang diambil sama Allah. Dia tidak dicabut, dia pergi sendiri. Karena dia punya power. Yang berat itu dicabut ruh ragawi, bro. Kalau sholatnya nggak benar, tersendat. Kan tadi disebut. Kalau di otaknya misalnya jatuhnya di apa? Kalau di otak di mana, Pak? Waktunya. Isya. Bermasalah nggak sholat isya, geser isya, kletek, ngoceh terus, Pak. Kalang kabut, ngoceh orang mau mati tuh. Iya kan? Kalau maksiatnya kemaluannya naudzubillah onjak lontong gitu. Sampai dingin. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak begitu. Intinya apa? Kita udah tahu sholat kita nggak benar. Krusial nggak sholat? Maka Anung bilang minta tolong sama sabar dan sholat. Jangan ngaku tawakal kalau kita nggak ngerti. Setuju? Penting ini. Beresin sholatnya, beresin sholatnya, beresin sholatnya. Semua tarekat tutup sholat. Mulai kapan? Mulai sekarang. Gitu aja. Nah, insya Allah beres semua tuh. Yang namanya ruh insani, inilah ruh yang mondar-mandir. Tanya ruh insani itu ruh mobil terus, nggak mau diem. OTW, Miraj di waktu sholat fardu berangkat terus. Tapi dia berfungsi menghidupkan ruh ragawi, karena itu esensi. Insan esensinya. Yang sudah ditetapkan Allah, waktunya berjalan. Udah ditentukan. Jadi kita tetap hidup, Pak, nggak bermasalah. Tapi esensinya tidak ada. Kalau kita nggak zuhur ya nggak apa-apa. Tapi esensi berkahnya nggak ada, karena ruh insani tersendat. Terutama di waktu azan. Itu sebabnya di waktu ada kematian pada seseorang muslim disunahkan apa? Karena mati. Azan. Duduk nggak? Kan udah tahu. Ada orang mati muslim ya azan. Betul kan? Karena berjalannya ruh semua ditarik. Habis. Dipanggil Allah. Insani, ragawi, jasmani. Azan. Betul kan? Makanya azan hati-hati jalannya. Powernya ruh bergerak. Miraj pada batang tubuh. Efek itu kalau kita hambat tidak melakukan pengambilan pada waktu Allah itu, yang rugi siapa, bro? Kita. Sampai di sini mudah-mudahan ikhwan lebih paham, lebih mengerti. Ya insya Allah lah kalau udah makrifat, udah mengerti, kalau nggak mengamalkannya ya benar jahlun. Ya gitu deh. Setidak-tidaknya kita sholat. Tepat waktu berat memang, Pak. Ya. Jadi udah tahu kalau ada kematian, dalilnya udah tahu. Kenapa kita mesti azan?
Udah tahu ya? Ruh insani ini bahas sedikit karena boleh dipahami secara sedikit kan. Ya. Adalah ruh yang paling sempurna, mulia, tinggi derajatnya. Semacam ruh yang bukan saja memberikan kemampuan untuk hidup. Itulah yang disebut kalau di tarbiyah keilmuan sohibil qodilah. Siapa? Sohibil qodilah. Sohibil qodilah nggak andung bro. Yang ngajarin andung sohibil kok qodilah. Ruh insani tadi. Semua ada. Maka manusia itu bisa membehit. Duduk kan nih. Ilham nantinya. Hargai itu. Maka untuk bisa lancar, tolong deh sholat kita beresin. Ruh insani ini kalau tepat waktunya, bagus jalannya, tidak mudah terhambat, memberikan kemampuan tingkat makrifat dan kesadaran Allah sangat kuat. Duduk Pak. Kesadaran kita sangat kuat terhadap Allah, kehidupan, sang Khalik. Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita sewaktu kita berada dalam rahim, sehingga dapat hidup, dapat berjalan, dapat beraktivitas. Tubuh kita terdiri dari tulang, darah, urat, kulit, bulu, kuku, tadi sudah disebut. Sehingga kita perlu makan, minum, pakaian, dan lainnya. Nah, ruh ini ruh ragawi. Ruh kita juga perlu diisi dengan sari makanan, ketenangan, sakinah, kemantapan. Perlu dikasih makan. Ya. Perlu. Ya. Melalui ibadah, pertolongan Allah. Makanan paling bergizi untuk ruh apa Pak? Zikrullah. Apa? Jadi zikrullah itu ada dua fungsi. Thayyibah ada dua fungsi. Thayyibah ketara, zikrullah. Kalau fungsi kita sudah berubah, memberi makan ruh. Kalau dulu supaya kita bisa sholat. Duduk Kak. Kalau sekarang memberi makan kepada ruh, tapi nggak akan ngasih makan ruh kalau sholat kita masih kalang kabui. Gitu aja. Betul kan? Nah, ruh insani harus dikasih makan, zikrullah. Karena itu zikrullah itu ketenangan, kemantapan, lancarnya bergeraknya, mi'rajnya ruh melalui ibadah yang disebut sholat fardu. Dan itu ada hadisnya. Nah, maka mudah kita berserah kepada Allah. Karenanya roh yang tidak diberi makan akan timbul pemberontakan. Ya. Kikir main HP. Lemah lah roh. Ya. Memble. Ya itu gunanya zikrullah. Kalau zikrullah untuk hanya mengenal itu beda. Masih main air. Iya kan? Frustasi, kecewa, dampak munculnya penyakit karena tidak bergizi badan kita, roh kita. Hakikat hidup kan roh. Ya, rohani kita akhirnya berefek pada jasmani. Kalau ruh nggak dikasih makan berefek nggak pada jasmani? Walaupun itu rohani berefek. Buktinya di sholat tadi. Kalau udah nempel ruh di sini, tidak kita lakukan, efeknya apa Pak? Bisa kencing batu antum, bisa mah antum, bisa leper antum, bisa kanker otak antum di kepala. Jadi unsur kanker otak apa Pak? Ah udah deh, monitor aja. Jangan-jangan nggak pernah sholat Isya. Duduk gak? Sakit jantung, udah deh, antum tahu sendiri deh. Nah, ada nggak beres itu di sholat maghrib? Bisa gitu kan? Oh, iyalah. Udah itu harus dikasih makan. Berefek pada jasmani Pak. Kalau jasmani ruh nggak dikasih makan, efeknya tahu. Tazkiyah itu nafs. Hawa nafsu memperturutkan kita. Diberesin sehingga ruh itu bisa mengenal lagi kepada Allah. Kalau kuat. Ruh itu bukan Allah kan? Ya. Unsur kehidupan kita. Tidak akan kita akan tercipta menjadi anak durhaka yang telah menjadi penyebab lahirnya anak manusia durhaka di bumi. Beri makan dulu. Ada timbul pertanyaan.
Apa kira-kira? Apa benar perjalanan ruh kita itu demikian? Kan gitu pertanyaan kita. Nah, apa benar perjalanan ruh itu melalui sholat demikian? Bahasa satu dalilnya. Isra Mi'raj itu. Mi'rajul Mu'minin satu. Baca surat An-Nur. Putusin aja surat An-Nur. Nanti kita ngerti itu. Perumpamaan sholat 5 waktu. Hadis ini sabda Nabi Sahih. Dua-duanya Tabrani ya. Bagaikan sungai yang jernih airnya dan melimpah. Sholat 5 waktu. Mengalir di depan rumah salah seseorang dari Anda. Lalu ia mandi dalam sungai itu 5 kali dalam sehari. Apakah dengan begitu Anda masih kelihatan kotor? Orang itu? Tentunya tidak. Itu hadisnya. Yang kedua, sholat dalam agama bagaikan kepala bagi jasad manusia. Riwayat Tabrani. Ya. Yang namanya manusia itu wajar keinginan untuk membuktikan kebenaran sholat 5 waktu perjalanan ruh wajar. Wajar. Dalam tubuh kita tak akan berhenti ya. Seperti ruh atau nyawa yang masih tetap berjalan, bersinar, memberi kemampuan untuk hidup. Kita pun sadar bahwa untuk membuktikan kebenaran itu sangat sulit. Karena pengetahuan ruh sedikit. Wallahu a'lam. Betul kan? Tapi Anung coba jabarkan supaya kepemahaman kita melalui hadis. Insya Allah yang Anung sampaikan ini benar. Anung juga nukil loh. Nggak ada ngaji yang nggak nukil. Setidaknya kita bisa nukil secara tersirat dari ayat-ayat kalamullah kan. Itu berat. Memerlukan akhlak. Jelas. Ya. Seperti sulitnya antum mengenali roh atau nyawa yang ada dalam tubuh. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada kita untuk memahami ini yang sedikit. Supaya sholat kita itu jadi benar. Ya. Secara keyakinan, ini kan keluar ya kaji ini. Bolehlah siapa aja percaya atau tidak percaya dalam perkara ini. Sholat itu tiang agama. Sholat itu bagai sungai. Sholat bagai kepala. Tetapi secara logika keilmuan boleh jadi antum dan Ivan boleh tidak percaya. Itu betul kan? Nah, untuk mengungkapkan rasa ketidakpercayaan atau keraguan, penasaran, tafsirnya begini. Tafsir, ahli tafsir ya. Kalau tafsir dari Quran, nah, nggak perlu sebut namanya ya. Kemana tujuan akhir manusia? Itu aja. Karena itu, kemana tujuan akhir manusia? Kita nggak ada yang diem. Diperjalankan oleh waktu tanpa kita menyadarinya kan. Makanya ahli tafsir ini membagi 3 perkara ruh. 1, roh sultania. Sultania. Roh yang bersifat memerintah. Roh ini terletak di otak, memenuhi kepala, memfungsikan seluruh organ-organ kecil otak kita sehingga mampu mengatur kepemerintahan. Roh ini sifatnya memerintah, menyetir segala fungsi ruh lainnya dan sangat independen terhadap ruh jasmani dan rohani. Namanya roh sultania, kuat. Kedua, ruh rohania. Artinya ruh yang bersifat kebatinan, kejiwaan, berkenan dengan kejiwaan, sadar maupun tak sadar. Roh ini menggerakkan urat nadi lewat otak, kemudian lewat syaraf-syaraf, tulang belakang, terakhir daerah basal, alam bawah sadar. Ketiga, ruh jasmania. Ruh yang bersifat jasmani, tempat ruh sultania atau rohania dan roh jasmania. Roh ini terletak antara sela-sela anatomi tubuh, antara daging dan darah, antara urat nadi dan saraf-saraf lainnya. Ya. Nah ini kalau dibahas mubeng kepala kita nih. Nah, Anung ini pun kan 2 aja kan tadi. Orang yang tidur itu rohnya tidak keluar. Ya. Jawaban ini salah. Ya. Kalau begitu orang tidur rohnya keluar.
Buktinya dia tidak sadar, kan? Dan di jamaah pun kadang-kala ada yang berasa, ada yang tidak. Jawaban itu juga salah. Yang benar adalah kembali kepada bahasan yang Antum tadi bahaskan. Sebagian ada yang tetap, sebagian ada yang keluar. Maka terbagi menjadi 3. Nah, itu pengertiannya. Sekarang langsung ke pangkal kaji. Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi kan? Jelas. Karena sholat tanda orang muslim. Iya. Pertama yang dilihat tandanya orang muslim apa Pak? Sholat kan? Iya kan? Nah, di dalam sholat terkandung apa Pak? Silat. Kemana larinya? Ya silat. Ada gerak kok. Silat kan gerak. Bahasa kerennya olahraga. Menundukkan tempat pada postur. Bisa menyehatkan tubuh? Bisa. Juga ada doa, juga ada zikir. Itulah makanan jiwa ruh. Jadi ruh merayap itu di mana makannya? Pada waktu apa? Maghrib bro. Sudah maghrib zikir. Betul kan? Begitu supaya ruh kita kuat sultan. Semua ada waktunya, ada tepatnya, sudah diatur sama Allah. Karena maghrib itu letaknya di kolbu kan. Tanam hantam kopi. Allah, Allah, Allah. Jangan maghrib la ilaha illallah, masa bebersih terus. Gimana nih katanya udah inabah. Maaf ya. Maghrib sama la ilaha illallah. Ya nggak tepat bro. Gitu ya gitu. Latihan aja deh. Nanti jangan lanjutin ini, nanti tak tahunan. Karena kita harus tahu rayapan ruh. Sholat dulu. Ya. Jadi gini. Berkenan dengan masalah sholat. Anda loncat-loncat ya. Bukan untuk mempelitkan kajian ini, tidak. Mendudukkan kajian ini supaya paham. Ya. Dengan masalah sholat itu ada kaidah sholat kan. Kalau ada pertanyaan, mengapa sholat subuh 2 rakaat? Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Tolong dijawab Ikhwan. Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ini hitungan lagi. Harus sampai situ. Nggak mungkin lah berbeda kalau tidak ada makna dan pengertiannya. Duduk Pak. Ini kan enggak taklid juga antum semuanya kayaknya nih. Nah, kan gitu. Enggak tahu kalau sholat itu ada perjalanan ruh. Kenapa mesti tepat waktu? Titik di tubuh di mana? Efek jeleknya apa? Percaya antum? Kalau antum ingin menghantam seseorang, tahu dalam silat, sholat itu silat. Titik terlemah pada waktu subuh apa tuh? Titik terlemah kaki, kuda-kuda sama ini. Kalau antum baca kak subuh, hantamnya wilayah situ. Kalau zuhur mana dihantam? Paru isi daram. Nah kan kaji buru jadinya kan. Tumbang itu. Kok indah sambarang tinju aja lu. Itu namanya basile lupa jurus. Kan itu tuntunannya. Betul kan? Berayap di sana, dihajar di sini. Apa-apa belur lah. Unsur kehidupan situ. Betul kan? Jangan praktekin ya. Ciko ya. Kan gitu. Jadi jangan kaku. Itu gunanya silat. Sampai. Jadi waktu itu apa yang mesti kita tutup? Zuhur apa yang mesti kita back? Sini. Gimana cara backnya? Aduh silek garaknya bro. Sholat itu induknya. Duduk gak? Semua terkait. Lanjut dulu ya. Ini.
Kenapa subuh 2 rakaat? Isya 4 rakaat lah. Maghrib 3 rakaat lah. Harus kaji sejarah sholat. Nah, cepat aja ya. Nah, karena besok pun naik lagi nih sholat nih. Ada 17 bab loh. Bayangin antum pemahaman antum perkara sholat ini. Makanya sholatnya diremehin aja. Kan ngaco ini. Nggak bisa. Subuh. Sejarahnya. Manusia pertama yang mengerjakan sholat subuh. Jawab. Nabi Adam alaihissalam. Sholatnya subuh toh. Itu perintah Allah. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi menjadi khalifah mengelola di bumi. Nabi Adam mengerjakan sholat 2 rakaat menjelang terbit fajar. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam. Sedangkan rakaat kedua bersyukur atas datangnya siang bertemu Siti Hawa. 2 rakaat. Itu arti subuh. Zuhur. Manusia pertama yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan padanya agar menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah menggantinya dengan seekor domba. Seruan itu datang pada waktu tergelincir matahari, lalu sujudlah Nabi Adam sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama, tanda syukur sebagai penebusan. Rakaat kedua, tanda syukur dihilangkannya kedukaan dirinya dan anaknya. Tanda ketiga, rakaat ketiga, syukur atas keridhaan Allah. Rakaat terakhir keempat, syukur karena Allah mengganti tebusannya dengan kibas. Jujur. Nah semua itu pada nabi-nabi dihimpun, diletakkan pada manusia. Minta 50. 5 aja babak belur kita. Minta seluruh syariat Nabi dijatuhin ke manusia. Balik lagi, minta keringanan lagi. Kan gitu sejarahnya. Dikasih 5. Nabi kan banyak. Ya. 3 asar manusia. Pertama ngerjakan asar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Nama ikannya ikan nun. Ada di Quran itu. Nabi Yunus alaihissalam saat keluar dari perut ikan paus yang namanya nun. Paus itu nun. Ikan nun mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya ke tepi pantai, sedangkan ketika itu masuk waktu asar. Ya, waktunya asar. Maka bersyukurlah Nabi Yunus mendirikan sholat 4 rakaat. Terhindar dari 4 kegelapan. 1. Kegelapan akibat kesalahan meninggalkan jemaah kaumnya. Ando ngambok dong tinggalkan. Masuk nanti ikan piranha. Nggak boleh. Degil seorang ade jangan caknya. Gantian lah. Nggak boleh adatnya meninggalkan sedegil-degil orang. Itu hukumnya. Letaknya pada sholat apa? Udah tahu kan? Ya, asar. Nah, terletak pada Nabi Yunus. Nah, kedua, kegelapan dalam lautan. Ketiga, kegelapan malam karena berhari-hari lamanya dalam perut ikan nun. Keempat, kegelapan dalam perut ikan nun. Kegelapan malam di lautan pada ikan dalam laut double gelapnya. Yang keempat, kegelapan dalam perut ikan nun. Kalau kalam, rabun, disiko Pak beresin. Rabun dunia. Rabun tahu lah rabun ya. Kalam panjang saya. Itu kalam taruh saya. Asar. Ya, asar. Beresin asar. Ya. Maghrib. Manusia pertama yang mengerjakan sholat maghrib Nabi Isa alaihissalam. Dari kejahilan kebodohan kaumnya, sedangkan waktu itu terbenam matahari. Maka Nabi Isa bersyukur dengan bersujud sebanyak 3 kali. Ini inti tauhidnya. Rakaat pertama menafikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Nabi Isa tuh.
Yang kedua, menafikan tuduhan berzina atas ibunya. Ketiga, meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu cuman satu, bro. Nggak ada Tuhan Bapak, nggak ada Tuhan Ibu. Itu dia Nabi Isa. 5 Isa. Jadi titik tauhid ini maghrib. Karena ganjil. Betul kan? Nah. Kelima, Isa. Manusia pertama yang mengerjakan sholat Isya, Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan. Ya. Sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan duka cita. Iya kan? Allah menghilangkan semua perasaan itu. Ya, ini perkara di hati. Ya. Isa. Ya. Lalu sholatlah Nabi Musa 4 rakaat, tanda bersyukur. Rakaat pertama, tanda duka cita terhadap istrinya. Kedua, tanda duka cita terhadap saudaranya Nabi Harun. Nah, ketiga, tanda duka cita terhadap Fir'aun. Keempat, tanda duka cita terhadap anak Fir'aun. Nah, 4. Jadi Isa itu terkait yang disebut masalah tadi. Bersyukurnya. Nah, kan udah paham tuh. Agar privasi ibadah sholat tetap terjaga. Apakah sudah sholat tepat waktu atau belum? Kaitannya tadi. Ya? Nah, ciri-ciri orang beruntung. Kata Quran disebut muflihun dan faizun. Itu Quran. Artinya orang yang menang. Bapak-bapak hidup harus menang. Wajib menang. Karena ilmunya sudah ada. Bapak jangan gak sukses gitu bahasa kerennya. Harus menang. Istilah Qur'annya ada 2. Muflihun dan faizun. Ya. Menjadi orang yang beruntung bisa disebut faizun. Al-Quran dalam beberapa penyebutan. Pertama, muflihun. Al-muflihun. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ini ada amalan. Ya. Interaksinya kepada kehidupan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1 ayat. Pegang tuh. Nanti bersambung. Ya. Mereka itulah yang telah mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Petunjuk, ilham, ruhnya ditaruh di mana? Ayo. Kolbu. Waktunya kapan? Nggak perlu tunjukin ya enak bener kan? Tadi kan harus tahu sejarahnya di mana, letak ruh di mana, letak petunjuk di mana. Di kepala boleh aja, Isa. Di maghrib boleh aja. Tergantung cangok ke bapiki atau cangok di hati, terserah. Itu makomat. Karena ada orang kue di kapalo. Embat risiko kalau ingin untung, berdebat menang. Kan itu. Luar biasa loh ayat ini kalau kita tahu maknanya. Ya. Kriteria orang yang beruntung kan dijelaskan dalam Al-Quran. Beriman kepada yang gaib. Yang gaib apa Pak? Ruh. Betul? Kuatkan ruh itu. Menegakkan sholat. Iya kan? Negak sholat kan ada waktunya Pak. Menginfakkan sebagian rezeki yang diperoleh dari Allah. Beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Meyakini adanya akhirat sebagai sesuatu yang pasti. Itu orang yang beruntung kriterianya. Quran ngajarin gitu. Akan tetapi terkadang orang yang beruntung juga disebut dengan ungkapan al-faizun. Faizun. Ada perbedaan. Untuk menyebut kata al-faizun, faja yafuju fauzan. Kata ini diterjemahkan dengan sebutan orang yang sukses modern. Lebih mujmal. Ya.
Lebih mujmal. Menang, mendapatkan keberhasilan, sukses, berhasil. Lebih ke materi, faizun. Itu sebabnya Allah berfirman, pengen faizun, sambung aja langsung Pak. 2 surat. Boleh asar, boleh maghrib, boleh asar, boleh maghrib, boleh isya. 1 Al-Fatihah, 2 surat. Sambung langsung. Pertama Al-Baqarah 5, kedua At-Taubah 9 ayat 20. Dibaca ikhwan. At-Taubah surat 9 ayat 20. Langsung aladzina. Jangan diawali basmalah ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Duduk. Duduk. Waktunya bisa asar, bisa maghrib, bisa isya. Jangan subuh sama zuhur. Enggak magribat maknanya. Duduk kan nih? Karena letaknya pada titik perjalanan ruh. Duduk ya. Ya. Kalau kemenangan ini lebih mutlak kepada power fisik, sile, bacaka, ya ayatnya beda. Rakaat pertama itu ya. Untuk kemenangan dalam sisi jabatan, sukses, kehidupan sosial, ke sana larinya. Ruh kita duduk jadi sultan. Tempatnya 3 tadi. Asar, maghrib, isya, ya. Tapi kalau kemenangan itu sifatnya power, cakap mana, rebutan harta mana, tapi yang baik, yang hak, gitu kan? Suratnya Al-Mu'minun, letak pada zuhur dan subuh. Ayat yang 40, surat yang 40 ayat 111. Ada yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Anda. Inni jazzaitumul yawma bima syabaru annahumul faizun. Ya. Faizun. Artinya ya, sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka. Hari ini, kontan hati-hati Pak. Gempor. Ini ayat kutub, makanya jangan diamalin. Kalau tidak berbahaya benar. Karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Karena kita udah bersabar. Buktikan hari ini. Ada di Al-Mu'minun ayat 111. Gabung. An-Nur. Surat 24
ayat 52 dibaca ikhlas. Gabung dengan saudara. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Pak Ijun ya yang terakhir ya, bukan Basirun. Jadi kemenangan. Jadi itu digabung, penggabungan antara Al-Mu'minun 111 dan An-Nur 52, letaknya pada subuh dan zuhur rakaat pertama. Rakaat pertama pada asar, maghrib dan isya, penggabungan antara Al-Baqarah ayat 5 dengan At-Taubah ayat 20. Rakaat pertama, rakaat wajib no. Duduk aja, duduk ya, sabar, sabar. Kalau ngaji sabar, gitu ya. Jadi duduk letak ayat, ya. Ini ngejar juga sih, lu pusing tadi. Itu gitu ya. Kita lanjutkan. An-Nur 52 udah digabung dengan Al-Mu'minun. Letaknya di mana? Waktunya subuh dan amalannya pada fardu. Ya. Ya, fardu. Ingat, jangan diniatkan ke sana, Allah yang ngatur semuanya. Itu sunat. Yang permintaan kita letaknya pada 2 sujud. Itu kita yang ngomong. Kalau tadi itu yang ngomong Allah, duduk itu. Gitu makrifatnya sholat. Nanti kedengeran sendiri, nggak ngomong langsung keluar aja ayat ini. Lari antum ke pirit-pirit. Gimana? Ya. Gitu kan, sholat itu begitu. Sholat itu makrifatnya tinggi, bro. Ayat kedua pada subuh dan zuhur. Rakaat kedua. Ya, rakaat kedua. Al-Hasyr 59 ayat 20 ya. Sudah itu sambung. Al-Hasyr dulu ayat 20 dulu. Sambungnya mundur. Ayat yang sama Al-Hasyr 18, 19 dibaca ya Pak. Jadi 20, 18, 19 letaknya subuh dan zuhur. Menangnya kontan. Ada penekanan waktu. Duduk ya. Karena waktunya di situ, tolong dibaca. Dimulai dari Al-Hasyr ayat 20. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
bersama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Lanjut 18 19 surat sama. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Duduk amalannya. Duduk. Kenapa dibalik udah paham ya? Nah, ya. Nah, jadi ada pengertian yang sangat makrifat betul. Nanti kita paham itu. Ya. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak melakukan semua persiapan dengan baik, sebagai orang yang merugi, terutama dalam sholatnya. Disebut dalam Al-Quran, kalau nggak ngerti waktunya, tepat waktunya, tidak tahu caranya sholat yang benar, disebut al-qasirun. Apa? Al-qasirun. Dalam hal ini untuk menguatkan amalan-amalan waktu, sangat riskan sekali waktu kita sering bermain-main. Ya. Allah mengingatkan kita semua di surat Al-Asr 1 dengan 3. Nah, ya. Ayat ini yang terbaik dibaca ya, amalannya setelah Al-Ikhlas, karena ini ada tarbiyah pada diri maghrib. Ya, maghrib. Ya. Baca Al-Asr ayat 1 sampai 3 di rakaat kedua. Ayat pertama Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas jangan sama Anas. Muhammad syariat tuh. Pengertiannya kita sama tahu. Ada sumpah Allah di waktu. Mainannya waktu. Nah, wal demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafikus. Betul kan? Jangan main-main di waktu. Kalau antum tidak ingin merugi. Sepakat? Sepakat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabri. Sabar. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sabar, sholat tepat waktu, benar hidupnya, antum menang. Itu sebabnya orang yang sering melalaikan waktu, sholatnya nggak tepat waktu, merugi hidup antum. Dijamin. Itu kata Allah. Ada dalilnya. Berani juga kita menggeser-geser waktu, beresiko antum. Nah, apalagi kalau nggak sholat, maka jawaban kata Allah terlaknat antum. Geser waktu aja merugi. Nggak sholat, terlaknat. Nah, udah paham kan? Nah, mereka juga merugi bila dalam hidupnya tidak beriman, beramal soleh, tidak saling berwasiat, kebenaran, kesabaran. Untuk itu agar kita tidak menjadi orang yang merugi dalam sholat, tidak terlaknat,
maka dibutuhkan kesediaan untuk secara terus melakukan amalan semaksimal mungkin, antara lain sholat tepat waktu. Sudah itu berketerusanlah wudhu. Sudah itu berwudulah waktu mau tidur. Betul? Dudukan waktu-waktu Allah. Azan jangan melakukan hal yang aneh. Udah paham lah ya. Nah, maksimalkan itu. 2, ngomong benar, ngomong jujur. Tidak diputar cari pembenaran dengan benar dan jujur. Itu kan melatih kita untuk memiliki kredibilitas yang tinggi. Secerdas apapun, kita bisa baca niat orang. 3, mendahulukan ibadah dari adat dan asbab. Dulu kan ibadah sholat, adat nomor sekian. Kalau sudah waktunya disolatkan, solatkan. Nggak nunggu adat, untuk belau, enggak. Itu adat, betul kan? Dulu kan ibadah, dulu kan sholat, dulu kan juga dari asbab, sebab akibat. Kata sebab begini, kata akibat, jangan, sholat dulu kan. Itu perintah Nabi. Ya. Ciri khas orang soleh, ciri orang yang menang. Insya Allah, ini benar katanya. Benar. Bila kita membangkang tidak secara baik mengamalkan semua ajaran teladan Rasulullah ini, insya Allah sulit antum semuanya disebutkan sebagai orang yang beruntung. Hadis. Mau merugi terus kan udah sholat rugi. Itu maknanya. Karenanya keberhasilan kita akan memicu kita untuk terus mempertahankan kontinuitas pengabdian hingga akhir hayat. Sebaliknya, bila tidak, kita sulit menanjak mi'raj pada sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf karena kalau perkara sholat ini harus tegas, tapi untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi